Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ba'du. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-fudhala, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah belajar bersama kita kali ini menggunakan kitab Bidayatul Mutafaqqih. Bidayatul Mutafaqqih oleh Wahid ibn Abdussalam Bali, yang mana kitab ini termasuk kitab yang ringkas, akan tetapi faedahnya begitu besar. Ya, kitab ini adalah iktimatnya kepada madhab Hambali, ya, madhab Hambali. Sebagaimana kita tahu bahwasanya madhab itu banyak sekali, madhab banyak, dan beliau ini adalah iktimatnya kepada madhab Hambali. Akan tetapi sebagaimana kita mau belajar, ya, kita mau belajar itu harusnya kita mengetahui mabadi ataupun landasan-landasan sebuah ilmu, ya. Kita mau belajar fikih, tentunya kita harus mengetahui landasan-landasan atau awal mula apa saja yang harus kita ketahui dalam ilmu fikih tersebut. Karena Al-Imam As-Sabban, beliau rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah, nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daru al-jami'a haza syarafa. Beliau mengatakan sesungguhnya titik mula seluruh ilmu itu ada 10. Yang harus kita ketahui ada 10. Al-haddu yang pertama batasan, ya, batasan. Ini ilmu ini batasannya apa? Ya tentunya karena kita belajar fikih, ya batasannya fikih. Tidak melebar kepada usul fikih, kepada akidah, tidak. Ya tidak, tapi kita fokus pada fikih. Wal maudhu', ya, dan juga maudhu'nya apa? Ya, maudhu'nya itu apa, ya. Jadi fikih itu tadi tema yang dibahas itu tentang apa saja. Ya, tentunya adalah yang dibahas adalah apa? Hukum-hukum agama kita yang berkaitan dengan apa? Syar'iyah amaliyah. Karena fikih itu kan ilmun yubhatsu fihi anil ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah, kurang lebih seperti itu. Jadi fikih itu adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum syar'i amaliyah. Jadi hukum-hukum syar'i yang apa? Yang amaliyah seperti sholat, puasa, zakat, ya kan? Yang amaliyah diamalkan, yang dilakukan dengan apa? Anggota badan. Dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi itu, jadi temanya adalah tentang ibadah keseharian kita di dalam agama Islam ini. Maka tema-tema yang akan dipelajari dalam fikih itu macam-macam, ya. Ada yang pertama temanya tentang ibadah, ya. Tentang ibadah, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang jinayah. Jinayah itu hukum di dalam Islam. Misalnya orang mencuri hukumannya apa, dan seterusnya. Kemudian dibahas juga di situ tentang pembahasan misalnya hukum-hukum keluarga dan seterusnya. Itu tema-tema di dalam apa? Di dalam apa? Ilmu fikih seperti itu. Jadi maudhu' tsumma samarah. Nah, kemudian apa? Yang harus kita ketahui juga buah kita mempelajari ilmu fikih itu apa? Ya tentunya kita tahu hukum-hukum Allah yang syar'i, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak menyelisih apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat amaliyah. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui buahnya, apa sih fadilahnya? Ya, fadilahnya jelas, orang yang belajar ilmu fikih, dan ilmu fikih itu termasuk dalam agama kita, ya. Kita tahu Nabi itu bersabda, misalnya, ya, sabda beliau adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kita akan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi bahwasanya
tafaqquh fiddin, termasuk belajar ilmu fikih ini adalah termasuk jihad fi sabilillah. Ya, termasuk apa? Jihad fi sabilillah, maka faedahnya begitu besar. Nah, dan orang-orang yang belajar agama, para ulama itu adalah orang yang paling mengetahui bagaimana takut yang benar kepada Allah, karena dia punya ilmu agama. Oleh karena itu Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, khosyahnya benar kepada Allah adalah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, seperti itu, dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Nah, kemudian al-wadi ya, siapa yang meletakkan ilmu fikih ini? Ya, tentunya kalau peletakan pertama itu adalah sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah, karena memang ya agama kita asalnya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ya peletakannya sebagai ilmu fikih tersendiri ya itu ya tentunya ya dimulai dari apa, maksudnya itu pemerakarsanya adalah para apa, al-a'immah al-mujtahidun, ya para imam-imam ahli ijtihad seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya ya, para imam ya. Dan kita mengenal madhab sangat banyak yang terkenal 4 ya. Madhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Mereka adalah orang-orang yang meletakkan ilmu fikih sebagai ilmu tersendiri. Kemudian nama ya, nama ini yang perlu kita ketahui. Nama dari ilmu fikih ini banyak ya. Ada yang menamakannya ilmu fikih, ada yang menamakannya ilmu ahkam syariah, ya ilmu tentang hukum-hukum syar'i, ada yang menamakan ilmu tentang halal dan haram, ada yang mengatakan ini fiqhul asghar, ya, ada yang mengatakan furu'uddin, banyak sekali namanya. Kemudian al-istimdad, ya. Nah, ini mengambil ilmu fikih ini dari mana? Istimdad ya, pengambilan ilmu fikih ini dari mana? Tentunya dari Alkitab, Sunnah, Ijma, Salaful Ummah dan juga apa? Qiyas ya. Jadi mengambil ilmu fikih ini dasarnya apa? Yaitu Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah ya, kemudian Ijma, ya ijma'nya para Salaful Ummah dan juga adalah qiyas, seperti itu. Kemudian yang setelah istimdad, yang harus kita ketahui juga ya barakallahu fikum jami'an adalah hukum syari'. Jadi hukum belajar ilmu fikih ini apa? Ya. Hukumnya ada 2 secara global. Yang pertama adalah fardhu ain. Ya, atau ada 3 ya, minimal ada 3. Fardhu ain. Yang pertama fardhu ain. Itu tentang apa ya? Tentang hukum-hukum yang pokok harus kita ketahui. Contohnya hukum belajar sholat. Ya wajib fardhu ain itu. Masing-masing kaum muslimin harus mempelajari tata cara dia sholat. Puasa juga sama dan seterusnya. Yang hukum-hukum itu wajib fardhu ain, maka belajar fikih tentang hukum tersebut juga fardhu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah adalah hukum-hukum yang apabila sudah dipelajari oleh sebagian kaum muslimin maka sudah cukup. Contohnya tentang apa? Misalnya faraid ya, faraid warisan dan seterusnya. Dan juga ada yang hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya sunnah ya kaitannya kalau hukum-hukum syar'inya juga sunnah, seperti itu. Dan terakhir adalah permasalahan yang ada di dalamnya, masailuhu. Ya, permasalahannya ya tentu saja banyak sekali ya, misalnya tentang syarat sholat ya, rukun-rukun sholat, syarat puasa, rukun-rukun puasa dan seterusnya. Banyak sekali yang akan kita pelajari dalam ilmu fikih ini ya, selayaknya yang 10 hal tadi kita